Oh, oke. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Shalom. Bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan boleh sediakan bagi kita hari ini. Ya, sesuai dengan visi ministry kita ini adalah tujuan kita adalah menjangkau yang tak terjangkau. Maka saya ingin membagikan sharing atau semangat buat kita semua adalah bagaimana kita memperlakukan sesama kita sebagai orang, apakah dia orang yang tidak percaya Kristus atau tidak, kita harus hidup mengayomi mereka. Nah, ini saya akan melihat, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang Samaria yang murah hati. Jadi tema renungan kita malam hari ini adalah siapakah sesamaku? Saya ulangi ya, siapakah sesamaku? Miss Nofrin, kalau saya bertanya, menurut Miss Nofrin, siapakah sesamaku menurut Miss Nofrin? Apa? Ya, kalau saya bertanya ke Miss Nofrin, menurut Miss Nofrin, siapakah sesamaku? Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oke, itu sangat sederhana dan pas banget. Ya, kalau ini jawaban dari seorang ahli yang sering berjumpa dengan orang, dari teman kita yang sering berhubungan dengan dunia sosial, menurut Bung Sikan, siapakah sesamaku? Orang-orang yang ada di sekitar kita, mbaknya. Orang-orang yang di sekitar kita ya. Artinya tidak peduli apakah agamanya, seperti itu kira-kira ya Nyong ya. Masuk. Ya, artinya sebagai kita yang mengerti kebenaran harus mempertontonkan hidup kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus. Kita harus menyampaikan bahwa diri kita ini adalah teladan Kristus. Ya, setuju ya. Setuju semua ya. Hari ini kita akan melihat kisah orang Samaria dari sudut pandang psikologi sosial. Dalam psikologi sosial, dalam hidup kita hari lepas hari. Karena tentunya ketika kita di luar, kita tidak hanya berjumpa dengan orang Kristen saja, tapi kita berjumpa dengan berbagai macam orang. Ya, kita akan lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 29. Kita baca satu ayat saja. Silahkan Bu Ince membaca buat kita. Lukas pasal 10 ayat 29. Ya, Lukas pasal 10 ayat 29. Sebenarnya ini satu perikop utuh, tetapi kita hanya membaca satu ayat saja, nanti kita akan lihat. Lukas pasal 10 ayat 29. Lukas pasal 10 ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Ya, ini pertanyaan ya, ada pertanyaan. Sebenarnya bermula dari dia ingin menjebak apa yang disampaikan oleh Yesus. Ya, secara geografis ini orang Samaria adalah penduduk wilayah Palestina bagian utara. Kita tidak membahas Palestina di zaman sekarang ya yang sedang diperebutkan, tetapi saya hanya ingin membicarakan secara geografisnya saja. Yang dulu ini merupakan wilayah kerajaan Israel Utara, daerah tempat tinggal orang Samaria yang terletak di tengah-tengah Yudea, di selatan dan di Galilea di bagian utara, yang mana merupakan tempat tinggal bagi mayoritas orang-orang Yahudi. Karena itu orang-orang Yahudi yang terletak di Galilea sering terancam diserang oleh kelompok Samaria bila hendak menuju ke Yudea, atau sebaliknya, seperti itulah realitanya ya. Antara Yahudi dan orang Samaria pasti ini ada pertentangan sampai pada zaman Tuhan kita Yesus Kristus hadir di sana. Pertentangan ini biasanya terjadi masalah etnis, ya. Orang Yahudi menganggap orang Samaria tidak berdarah Israel murni karena orang Samaria ini adalah orang yang sudah melakukan pernikahan atau yang disebut dengan istilah kawin campur ya, antara orang Yahudi dengan non Yahudi. Nah, secara ibadah pun tidak sama dengan orang Yahudi asli. Oleh karena itu, ya, orang Yahudi ini menganggap bahwa orang Samaria ini adalah orang
yang kasta lebih bawah dari mereka, sehingga diperlakukan dengan cara yang tidak sopan. Ya. Nah, di kisah ini ada orang Samaria yang murah hati, adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus kepada ahli Taurat. Ya, jadi kita udah tahu alasannya ya kenapa Yesus mengajarkan hal ini, karena di sana dulu banyak terjadi pertentangan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Orang Samaria dianggap lebih rendah kastanya oleh orang Yahudi asli. Ya, ini di dalam perikop tadi di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 sebenarnya. Perumpamaan ini menggambarkan hubungan seseorang dengan yang lain. Nah, kisah ini kita menarik untuk melihat dari sudut pandang psikologi sosial ya. Bahkan sampai hari ini pun sering terjadi. Bukan hanya di luar sana ya kalau kita lihat. Bahkan nanti mungkin ya saya tidak tahu di gereja pun biasanya seperti itu. Ya, orang kaya biasanya duduknya di depan gereja di depan ya, sedangkan orang biasa di belakang, atau orang kaya biasanya disambut dengan cara yang sangat hormat atau ramah. Ya, ini terjadi juga di dalam gereja bahkan sampai hari ini. Yang menarik adalah perumpamaan ini kritik Tuhan Yesus ditujukan kepada orang Lewi ya, yang berpengaruh di dalam kehidupan sosial di kalangan orang Yahudi. Ya, dan siapakah sesamaku manusia? Ya, pertanyaan ini ya, Yesus membimbing ahli Taurat untuk sampai kepada sebuah pertanyaan sehingga orang itu menjawabnya sendiri. Menurut ayat ke-37 adalah orang yang menurut ayat di dalam Lukas 10 ayat 37 mengatakan demikian. Yang menjadi saudaraku adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jawaban ini sangat penting. Ya, kalau kita tidak mengenal siapa kita atau sesama kita, seseorang tidak akan pernah menjalankan hukum Taurat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu. Karenanya juga tidak dapat memiliki hidup yang kekal. Dengan demikian jelaslah bahwa belas kasihan merupakan kata kunci yang sangat penting, ya, yang sangat penting. Walaupun kisah ini sebenarnya hanya sebuah perumpamaan yang dibagikan oleh Tuhan Yesus, tetapi ini adalah sesuatu yang nyata atau tindakan nyata yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentunya sebagai guru yang baik membenci akan hal itu, membenci setiap perbedaan, ya, membenci setiap perbedaan yang terjadi. Kita lihat di dalam kisah orang Samaria yang murah hati ini, ternyata ketika seseorang ada yang terjatuh, orang Yahudi terjatuh, tak satu pun orang-orang Yahudi yang membantunya. Di situ kita melihat ada imam, ada ahli Taurat yang lewat, tetapi tidak ada satu pun yang menolongnya. Ya, tidak ada satu menolongnya. Padahal imam-imam itu adalah orang yang paling mengerti firman Tuhan di zamannya, mengerti ahli Taurat, bagaimana mereka harus mengasihi orang-orang di sekitar mereka, ya, tetapi mereka tidak melakukannya. Pendekatan situasional ini mengapa seorang imam dan orang Lewi yang dikisahkan Yesus dalam perumpamaan ini tidak memberikan pertolongan kepada orang Israel yang dirampok tersebut? Jawaban yang sering diberitakan adalah karena situasi ini tidak memungkinkan. Tapi benarkah demikian? Ternyata tidak. Ya, mereka punya waktu yang lowong. Pendekatan sosial justru mengungkapkan hal sebaliknya. Ya, menurut teori psikologi sosial ada beberapa faktor situasional yang menuntun mereka untuk profesional atau menolong orang lain. Ada beberapa faktor diantaranya adalah lingkungan, tempat kejadian, antara wilayah perkotaan dengan jumlah yang ada di tempat tersebut. Sekarang adalah bukankah kita sendiri merasakan semangat yang harus menolong orang. Lalu mengapa ahli Taurat atau orang Lewi tidak menolong orang yang sesama sukunya tersebut? Adalah karena menurut mereka adalah mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun. Ini menarik ya teman-teman. Kadangkala ada banyak orang menolong sesamanya hanya untuk mendapatkan keuntungan. Ya, padahal seharusnya tidak demikian. Orang yang mengerti firman Tuhan, orang yang mengerti kalau kita lihat di dalam kehidupan kita harus lepas hari adalah menolong orang itu jangan karena kita ingin mendapatkan keuntungan. Setuju ya? Jangan karena kita ingin mendapatkan keuntungan, tetapi menolonglah orang karena kita sudah layak, karena kita lebih dulu ditolong oleh Tuhan. Itu yang sangat penting. Ya, kita harus berempati kepada mereka, kepada siapapun, termasuk kepada sesama kita sebagai orang Kristen. Sungguh sangat ironis memang kalau kita melihat orang Samaria ini adalah orang yang tidak belajar agama. Dia adalah seorang pedagang. Jadi
pedagang itu kira-kira apa aja yang dia cari. Om Bu Jonathan, kira-kira pedagang itu apa yang mau yang ingin dia cari? Sebagai seorang bisnismen, apa yang ingin dia cari? Apa yang ingin dia dapatkan? Adakah yang bisa menolong saya untuk menjawab kalimat ini? Yang pastinya keuntungan, Ayah. Nah, ini penting banget. Waduh, tajam. Ini bagus. Udah semakin menarik ini. Orang Samaria ini adalah seorang pedagang. Tentunya dia ingin mendapatkan keuntungan dari segala sesuatu apapun yang dia kerjakan. Itu penting. Tetapi di dalam kisah ini adalah orang Samaria inilah yang menolong orang Yahudi yang tergeletak jatuh karena dirampok oleh sesamanya. Kita lihat dari kisah ini, orang Yahudi tidak menolongnya, tetapi orang Samaria yang dari sisi sebagai seorang bisnismen, dia tidak boleh menolongnya karena tidak berguna bagi dia. Dia tidak mendapatkan keuntungan. Nah, kalau kita melihat ini di dalam pandangan psikologi sosial, ada perbedaan yang begitu berat. Orang Imam Lewi dan orang-orang ahli Taurat ini yang mengerti aturan, adat istiadat, firman Tuhan, seharusnya orang itulah yang menolong, tetapi mereka tidak menolongnya karena mereka tidak mendapatkan keuntungan. Tetapi justru sebaliknya, orang Samaria ini yang seharusnya ingin mendapatkan keuntungan tetapi menolong. Dia rela berkorban mengeluarkan uangnya untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan dalam keadaan sakit ini. Pelajaran berharga apa yang bisa kita petik dalam kehidupan ini? Kadangkala memang hati-hati kita, ya saya tegaskan kepada kita semua, sering sekali kita beribadah, tapi kita tidak pernah menangkap esensi dari ibadah itu. Atau kita merasa kita lebih dekat dengan Tuhan, sehingga kita tidak perlu lagi menolong orang lain. Salah. Kita tegaskan, Obaja Ministry harus jelas. Visi kita adalah menjangkau yang tak terjangkau, menolong semampu kita siapapun yang harus kita tolong. Itu penting. Belajarlah jangan seperti ahli Taurat, tapi kita belajar seperti orang Samaria yang mau memberi, yang mau menolong. Apa kata orang Samaria kalau kita melihat dari perikop selanjutnya, dia bilang gini, kalau masih kurang akan kutambahkan lagi kepadamu. Rawatlah orang ini, lakukanlah sampai dia sembuh katanya. Kalau masih kurang akan kutambahkan. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa yang didapatkan dari orang-orang dari orang Samaria ini ya. Orang Samaria yang tidak belajar agama, dia adalah seorang pedagang yang seharusnya mencari keuntungan, ternyata mampu menolong orang lain tanpa mencari keuntungan, memandang suku dan ras karena empatinya. Justru ahli Taurat, orang Lewi yang sudah tahu fungsi mereka itu selalu hadir di setiap membutuhkan pertolongan, justru ingin mencari keuntungan dari peristiwa tersebut. Dan Yesus mengkritik dengan keras sikap ahli Taurat dan para imam itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya marilah kita melakonkan belajarlah dari orang Samaria yang belajar mampu menolong orang sesamanya. Kiranya kita juga mampu melakukannya, jangan seperti orang yang kita rajin bergereja tetapi kita tidak pernah mengerti esensi dari beribadah itu. Yesus Kristus yang dia topangkan di dalam perikop ini adalah harus hiduplah berbalas kasih kepada siapapun sehingga Injil itu pun bisa diterima oleh orang lain. Saya rasa ini yang mau bisa saya sampaikan. Kalau ada teman-teman mau sharing silahkan, Bung Sikan mau sharing silahkan, atau Pak Ketua Bung Jonathan silahkan.